Kejaksaan Tinggi NTB bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Om Swastiastu. Kejaksaan Tinggi NTB pada tahun 2001 ini bertekad meraih predikat WBK dengan mengusung slogan Besemeton yang dalam bahasa Sasak artinya bersaudara. Dengan harapan keberadaan Kejaksaan Tinggi NTB dapat diterima masyarakat NTB sebagai saudara dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum. Pada tanggal 23 Maret 2021 yang lalu, Kejaksaan Tinggi NTB bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri se-Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan pembangunan zona integritas. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dan kemauan serta kesiapan Kejaksaan Tinggi NTB untuk melakukan perubahan menuju WBK. Proses pembangunan zona integritas dimulai dengan pembenahan di 6 area. Area pertama, manajemen perubahan. Sebelum melakukan perbaikan manajemen perubahan, tim manajemen perubahan telah mengidentifikasi awal keadaan manajemen perubahan, yaitu belum adanya komitmen yang kuat dalam konsistensi mekanisme kerja, belum ada perubahan budaya kerja pada setiap pegawai, serta masih timbul resistensi terhadap perubahan. Langkah konkret terwujudnya komitmen seluruh jajaran menandatangani komitmen bersama dengan tidak lanjut mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk agar masyarakat mendukung pembangunan zona integritas, membentuk tim kerja serta menyusun rencana kerja sebagai pedoman bagi seluruh jajaran mewujudkan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Langkah untuk mewujudkan pola pikir dan budaya kerja pimpinan sebagai role model. Di pundak pimpinanlah melekat tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan pembangunan organisasi. Menetapkan agen perubahan yang bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan. Mengadakan kegiatan kerohanian agar setiap jajaran dapat memberikan efek positif. Salah satunya menumbuhkan sifat-sifat baik, menjauhi perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi, memastikan semua anggota organisasi terlibat dalam pembangunan zona integritas. Untuk mencegah risiko kegagalan dan resistensi perubahan, secara berkala melakukan evaluasi dengan metode Plan, Do, Check, Action atau biasa disebut metode PDCA, yaitu suatu aktivitas perbaikan berulang dengan tujuan mencari solusi dari suatu permasalahan gagalnya pembangunan zona integritas, sehingga dapat menentukan solusi yang tepat dalam penanggulangannya. Yang kedua, area penataan tata laksana. Dalam mewujudkan area ini, kami mengambil langkah-langkah strategis dengan langkah awal mengidentifikasi SOP tahun 2020. Dan hasil identifikasi tersebut, SOP pada tahun 2020 hanya sebagai formalitas pemenuhan LKE. SOP yang ada belum mencerminkan bagaimana SOP ditetapkan dan diterapkan sebagaimana dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasi prosedur administrasi pemerintahan. Langkah konkret dalam mewujudkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, pengukuran kerja, sistem kepegawaian dan sistem pelayanan telah menggunakan teknologi informasi. Kejati NTB Satker se-Nusa Tenggara Barat telah melakukan keterbukaan berfungsi dengan secara update mengupload berbagai informasi maupun kegiatan yang telah dilaksanakan di berbagai media sosial. Dalam proses keterbukaan informasi publik tersebut telah ditetapkan SOP guna menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut serta melakukan bersama dengan media elektronik. Kejati NTB telah memberikan SOP standar pelayanan masing-masing bidang sesuai dengan kegiatan utama. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja sehingga setiap kegiatan dapat diukur, jelas terlihat, dapat dicapai, batas waktu yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem kerja pada transparansi, telah dilakukan langkah plan atau rencanakan meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Do, kerjakan. Implementasi proses, cek, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya
dan X tidak lanjut menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Dari hal tersebut telah terlihat pencapaiannya dalam aplikasi SMART. Tim penataan sistem manajemen SDM telah mengidentifikasi kondisi sistem manajemen SDM di Kejaksaan Tinggi NTB dengan hasil identifikasi sebagai berikut. Belum adanya penyusunan Human Capital Development Plan atau HCDP yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, maupun nilai-nilai dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Adanya penyederhanaan sehingga diperlukan penyesuaian beban kerja dan pemetaan jabatan yang terdampak. Dalam penegakan ketaatan pengelolaan SDM pada Kejati NTB telah membentuk tim penilai kinerja daerah. Sampai saat ini tim tersebut masih efektif berjalan. Untuk penempatan personil sesuai kompetensi sebelum bulan Maret telah dilakukan mutasi lokal, namun saat ini kegiatan pola mutasi lokal tidak dapat dijalankan sesuai dengan arahan Kepala Biro Kepegawaian pada saat Ikon memberikan arahan agar Kejati tidak melakukan mutasi lokal dikarenakan adanya penyederhanaan organisasi sampai dengan ada petunjuk selanjutnya. Telah diimplementasikan dan dilaksanakan penetapan kinerja individu sebagai salah satu tolok ukur pengukuran kinerja. Sistem informasi kepegawaian telah secara berkala dilakukan update sehingga memudahkan kontrol pada setiap personil. Telah dilakukan penegakan aturan disiplin dengan konsistensi mengisi buku jurnal kegiatan, apel pagi dan sore, diusulkan promosi pegawai sebagai reward sebagai pegawai teladan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Indonesia dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per 006 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan, Kejaksaan Tinggi NTB telah mengadakan industri training di lembaga kelompok, expose serta memberikan kesempatan kepada setiap personil untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh para diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Penguatan akuntabilitas kinerja. Kondisi awal akuntabilitas Kejaksaan Tinggi NTB berdasarkan pemantauan pada aplikasi SMART dan Imonef belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pemantauan pada aplikasi SMART dan Imonef masih belum sempurna. Hal ini dikarenakan dengan optimalnya sistem akuntabilitas kinerja. Hal ini sangat berdampak pada penetapan target yang ditentukan dalam Renstra, Renja, serta IKU tidak akan tercapai. Menyikapi tersebut, Kejaksaan Tinggi NTB telah merumuskan strategi kepemimpinan. Untuk memastikan tercapainya target yang ditentukan, pimpinan terlibat langsung dalam pemantauan kinerja. Langkah-langkah tersebut telah menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target dan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi SMART, nilai kinerja yang sangat meningkat. Penguatan pengawasan. Identifikasi awal kondisi penguatan pengawasan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta belum optimalnya sistem pengawasan. Langkah konkret dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara telah melakukan review barang milik negara secara berkala. Langkah konkret terwujudnya efektivitas pengelolaan keuangan negara telah menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah SPIP dan mengidentifikasikan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsi kegiatan utama. Langkah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dengan mengidentifikasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tusi serta seluruh personil pada Satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Membuat unit whistleblower system. Hal tersebut dengan didukung aplikasi yang bisa diakses melalui website Kejaksaan Tinggi NTB. Pengaduan pada tahun 2001 khusus untuk Kejaksaan Tinggi sampai saat ini nihil. Dan untuk jajaran Kejaksaan Tinggi NTB telah menurun. Penyampaian LHKPN dan LHKSN telah mencapai 100%.
Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari semua personil. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi awal pada tahun 2021 di Kejaksaan Tinggi NTB yaitu alur pelayanan belum transparan, belum optimalnya sumber daya yang ada, dan kepercayaan stakeholder masih rendah. Sebagai bentuk awal upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan NTB telah menerapkan standar pelayanan yang disusun bersama dengan tokoh masyarakat serta beberapa pihak terkait. Telah mempublikasikan maklumat pelayanan, SOP pelayanan, kompensasi pelayanan, kode etik pelayanan, dan kebijakan pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan prima, Kejaksaan Tinggi NTB melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut: mengadakan training public service excellence, membangun informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui website dan media sosial, tersedianya sarana terintegrasi, tersedianya pelayanan disabilitas, sarana pendukung, inovasi layanan. Kejaksaan Tinggi telah menyediakan beberapa inovasi layanan, yaitu SIBECAT, Sistem Persuratan Cepat, Pepes Sasambo, SIDUMAS, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat, dan SIDARNING, Sistem Pengendalian Perkara Penting. Kemudian ada juga SMETON, yaitu Sistem Izin Menyengok Tahanan Online, SOLIDWAS, Sistem Online Inspeksi Kasus di Pengawasan, ada Pola Pebalung, Pojok Layanan Hukum Bebas Biaya dan Langsung. Untuk mewujudkan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan beberapa survei. Indeks pelayanan publik berada pada 3,96 dan indeks persepsi korupsi 3,98. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.